Salam, selamat pagi untuk anak-anak sepada hari ini. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan semangat dan siap belajar pada pagi hari ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersyukur kepada Tuhan yang memberikan satu kesempatan lagi untuk kita boleh melakukan kegiatan pembelajaran meskipun melalui jarak jauh dan penjelasan rekaman video ini. Sebelum kita melanjutkan materi ajar pada pagi hari ini, baik, mari kita mulai dan buka di dalam doa. Kita libatkan Tuhan di dalam proses pembelajaran jarak jauh kita pada saat ini. Anak-anakku yang ada di sana, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi kami Tuhan ucapkan pada hari ini. Kami bersyukur dengan segala keberadaan kami. Kami akan memulai pembelajaran materi baru. Kami tetap berdoa memohon Tuhan supaya kami mengerti, kami memahami apa yang diajarkan oleh guru-guru kami. Tidak lupa kami berdoa buat orang tua, abang adik dan seluruh anggota keluarga kami, serta guru yang mengajari kami. Kiranya kami semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Baik anak-anakku, pada pagi hari ini topik kita yang baru adalah demokrasi dan HAM dalam perspektif Alkitab. Kalau minggu yang lalu kita sudah belajar tentang praktek demokrasi dan HAM di Indonesia, maka lanjutan dari materi tersebut adalah bagaimana demokrasi dan HAM ini ditilik atau dilihat dari sudut pandang Alkitab. Dan dalam kompetensi dasar kita, di sini siswa memahami arti demokrasi dan HAM serta mengenali berbagai bentuk pelanggaran demokrasi dan hak asasi manusia yang merusak kehidupan dan kesejahteraan manusia. Pagi ini masih bersama dengan saya, Eliaman Purba MTH. Mari kita lanjutkan materi kita. Sebagai introduksi dan pengantar dari materi ini adalah kalian peserta didik diarahkan untuk memahami konsep mengenai demokrasi dan HAM. Lalu selanjutnya, penalaran makna demokrasi dan HAM sangatlah penting untuk dikuasai dan dipahami peserta didik, yaitu sebagai pondasi dan dasar ketika membahas mengenai bagaimana mengimplementasi atau mewujud nyatakan demokrasi dan HAM dalam tindakan hidup sehari-hari. Perlu kita ketahui bahwa dalam kehidupan keseharian kita akan bersinggungan dengan banyak orang. Dan memang kita adalah makhluk sosial, yang artinya kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Nah, oleh sebab itu, peserta didik juga akan dibimbing, diarahkan untuk memahami demokrasi dan HAM dalam sudut pandang Alkitab. Lalu kita akan mengacu kepada teks Alkitab. Lalu peserta didik dibimbing, diarahkan untuk mengimplementasi demokrasi dan HAM berdasarkan nilai-nilai iman yang tercantum dalam Alkitab. Nah, kita akan belajar dari cerita kehidupan tentang figur-figur, tentang tokoh-tokoh yang peduli kepada demokrasi dan HAM. Kita akan belajar dari nilai-nilai hidup yang mereka telah torehkan, tinggalkan, teladankan untuk peserta didik bisa kembali hidupi, memetik atau mengambil pelajaran hidup dari apa yang telah mereka torehkan dalam sejarah. Jadi tokoh-tokoh ini tentunya ada buah dalam kehidupannya. Ia meninggalkan jejak-jejak indah untuk generasi berikutnya, dan nama mereka akan tetap terpatri, akan tetap dikenang oleh orang-orang
yang mencintai kedamaian, yang mencintai kebersamaan. Nah, yang pertama adalah seorang tokoh wanita hebat yang bernama Aung San Suu Kyi. Aung atau perempuan yang tidak pernah lelah memperjuangkan terwujudnya demokrasi dan HAM di Myanmar. Saudara, anak-anakku, ia mempelopori, Aung San Suu Kyi mempelopori menegakkan demokrasi dan HAM di negaranya, yaitu di Myanmar. Karena perjuangannya ini, karena gerakan-gerakan dari Aung San Suu Kyi, maka ia menjadi figur atau sosok yang selalu mencuri perhatian pemerintah. Gerakan-gerakannya selalu membuat pemerintah terganggu, penguasa terganggu, sehingga sosok ini ditangkap dan dipenjara selama 15 tahun. Kita bisa membayangkan durasi waktu yang belasan tahun menghabiskan waktu itu begitu lama. Tetapi meskipun badannya terpenjara, tetapi ide, gagasan, buah pikirnya tidak pernah terpenjara. Justru dari penjara mengalir terus semangat spirit edukasi untuk masyarakat yang selalu merindukan terjadinya demokrasi dan penegakan HAM di negara Myanmar. Kita juga ingat Rasul Paulus juga ketika dari dalam penjara ia bisa mengedukasi, menguatkan, menghiburkan para jemaat ataupun orang-orang Kristen untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Pemerintah Myanmar menghadapi tekanan karena memenjarakan Aung San Suu Kyi, lalu Myanmar ditekan dunia internasional, lalu mereka akhirnya membebaskan wanita pejuang dari Myanmar ini untuk demokrasi dan HAM. Selanjutnya ada Rachel Aline Corrie. Wanita muda ini juga adalah seorang sosok pejuang demokrasi dan HAM dari Amerika Serikat. Rachel dibunuh oleh pasukan pertahanan Israel dengan sebuah bulldozer. Corrie dan teman-temannya bertindak sebagai manusia perisai ketika mereka berkunjung di jalur Gaza. Ia seorang mahasiswa dari Evergreen State College di kota Olympia, Washington, Amerika Serikat. Ia mengambil cuti 1 tahun dan berkunjung ke Gaza. Nah, di sana ia melihat perlakuan tentara Israel kepada penduduk lokal dalam penghancuran bangunan-bangunan fisik, rumah tempat tinggal, dan bangunan lainnya, sehingga Rachel Aline dan teman-temannya berjuang menghadang bulldozer dan akhirnya naas mereka tertimbun dan ia akhirnya meninggal karena terseret oleh alat berat dari pasukan pertahanan Israel. Tetapi apa yang telah ditorehkan oleh Rachel Aline Corrie telah meninggalkan spirit betapa damai itu harus diperjuangkan dan dibayar mahal. Hak-hak masyarakat sipil itu harus diperjuangkan. Selanjutnya ada Ade Rostina Sitompul. Peristiwa 65 kita masih ingat jelas bagaimana perlakuan pemerintah Orde Baru terhadap orang-orang yang tidak pro dengannya, dan Orba akan menekan orang-orang yang pro Soekarno ditangkap, termasuk teman-teman Rostina Sitompul. Nah, melihat situasi ini, jiwa kemanusiaannya terpanggil untuk ia mengambil kontribusi. Lalu ia bergabung dengan teman-teman, ia menjadi seorang aktivis yang peduli kepada rasa kemanusiaan. Ia memberi bantuan berupa obat-obatan, mengirimkan makanan ke penjara kepada tahanan politik, dan ia mengunjungi keluarga tahanan politik, memberi mereka bantuan, mengedukasi mereka, menguatkan, memotivasi mereka. Dan karena tindakan dan gerakan ini, akhirnya militer menangkap dan menginterogasi Ade Rostina Sitompul. Tapi ia tidak gentar dan tidak takut, ia tetap berjuang untuk menunjukkan dan untuk meminta keadilan supaya hak setiap warga negara dan setiap individu itu boleh diberikan. Lalu ada Malala Yousafzai.
seorang wanita dari Afghanistan, negara tetangga Pakistan. Malala sejak kecil sudah terbiasa berkeliling kampung untuk mengkampanyekan bersama ayahnya betapa pentingnya edukasi dan pendidikan. Karena kita tahu perempuan menjadi nomor 2 dan tidak diutamakan dalam hal mengecap pendidikan. Aktivitas ini tentu tidak disukai oleh Taliban yang mengambil alih pemerintahan di daerah Malala. Karena kegiatan dan aktivitas Malala, maka Taliban menyatakan kepada Malala dan keluarga hukuman mati kepada Malala. Tapi ia tetap konsisten, serius menyuarakan bagaimana hak perempuan untuk mendapatkan edukasi dan pendidikan, persamaan hak. Dan kalau kita ingat di Indonesia ada Raden Ajeng Kartini yang juga mendukung emansipasi wanita, sehingga hari ini, akhir-akhir ini kita melihat bagaimana wanita dengan laki-laki itu dalam bidang profesi tertentu sudah bisa sejajar dan seimbang. Nah, tokoh-tokoh ini telah memberikan teladan-teladan kepada kita bagaimana HAM dan demokrasi itu membutuhkan harga mahal untuk ditegakkan. Oleh sebab itu kita butuh orang-orang yang berani, orang-orang yang tegas, kita butuh sosok-sosok yang berani menentang kezoliman untuk menyuarakan aspirasi dan menyuarakan kebenaran. Nah, kalau kita lihat dalam kitab Kejadian 1 ayat 26 sampai 30, di sana menyatakan penciptaan manusia itu sebagai makhluk yang bermartabat. Manusia itu makhluk mulia yang diciptakan segambar serupa dengan Allah. Menurut John Stott dalam bukunya Isu-isu Global Menentang Kepemimpinan Kristiani, ia mengutarakan manusia itu memiliki martabat dalam 3 kalimat. Pertama, Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Kedua, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ketiga, Allah memberkati mereka lalu berfirman, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Hubungan Allah dan manusia sudah rusak oleh ketidaktaatan Adam dan Hawa yang berdampak pada keturunan mereka, yakni umat manusia. Nah, hubungan manusia dengan Allah dalam keberdosaannya telah rusak. Maka akan dipulihkan kembali lewat pengorbanan Yesus Kristus. Nah, oleh sebab itu, Allah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu dengan yang lain. Maka firman-Nya, kasihilah manusia sama seperti yang kau mengasihi dirimu sendiri. Inilah penjelasan singkat dulu untuk materi kita demokrasi dan hak asasi manusia dalam perspektif Alkitab. Kita akan bahas dan tuntaskan kembali di pertemuan selanjutnya. Pada intinya, konklusi dan kesimpulan materi yang singkat ini pada pagi hari ini adalah bahwasanya kita ini didesain, diciptakan Tuhan sebagai makhluk yang bermartabat. Artinya semua kita ini berharga di dalam pemandangan Tuhan. Lalu yang kedua, Tuhan juga memberikan hak-hak kepada kita yang sesama ini harus hormati dan hargai. Oleh sebab itu, sesama ciptaan Tuhan kita harus saling mengasihi, saling mendukung, saling peduli, dan saling memperhatikan. Selanjutnya, bahwasanya untuk penegakan demokrasi dan HAM membutuhkan figur dan orang-orang yang telah selesai dengan dirinya dan mulai mengalihkan pandangannya kepada sesama dan orang-orang yang tertindas, dan mereka berjuang meninggalkan jejak dan rekam baik, rekam jejak yang bisa ditiru oleh generasi berikutnya. Tuhan memberkati kalian, semangat juga menjadi figur-figur yang bisa menginspirasi generasi berikutnya. Tuhan menolongmu dan tetap semangat dan antusias. Sekian penjelasan kita pada hari ini. Kita tutup dengan doa. Tuhan, terima kasih kami sudah belajar singkat. Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu apa yang kami sudah dengar, biar bersama-sama boleh menjadi pemahaman dan konsep baru dalam kami, boleh menghargai hak setiap orang dan menegakkan demokrasi dan HAM dalam lingkungan sekitar, dimulai dari lingkungan rumah tangga. Terima kasih untuk hari ini, terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus pada pagi menjelang siang ini, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, terima kasih untuk anak-anakku. Demikian penjelasan kita. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Kita lanjutkan di ruang diskusi. Bagi kalian yang kurang mengerti dan kurang paham tentang sesuatu yang sudah saya sampaikan, silakan kita selesaikan dan diskusikan di ruang diskusi kita. Tuhan berkatimu dan selamat pagi dan
Shalom.